Amen. Haleluya. So good to see you all. Silakan duduk semuanya. Hari ini judulnya adalah Tuhan ada bersamamu. Oke, Tuhan ada bersamamu. Tahukah kalian kalau untuk berfellowship dan bersekutu dengan Tuhan itu adalah idenya Tuhan. Tuhan itu ingin ada bersama dengan manusia ciptaannya. Dari awal mula penciptaan manusia sudah ada di dalam benaknya Tuhan dan hatinya Tuhan untuk bersekutu dengan makhluk ciptaannya yang mulia, yaitu kita-kita ini, manusia ini. Jadi dijadikan segala sesuatu baik dengan burung, binatang merayap, yang ada di udara, yang di laut, tumbuh-tumbuhan semuanya. Kemudian yang terakhir manusia ditaruh di Taman Eden untuk apa? Untuk jalan-jalan dan bersekutu sama Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Sejak itu pun Allah Bapa merencanakan gimana supaya jurang dosa yang memisahkan antara manusia dan penciptanya itu dipersatukan kembali, yaitu lewat anaknya yang tunggal. Itu sudah dipikirkan sejak manusia terpisah dari Bapa. Jadi untuk manusia bisa bersekutu dan ada bersama dengan Tuhan, itu hatinya Tuhan. Jadi kalau kalian pernah berpikir Tuhan itu jauh dan kalian gak bisa dekat sama Tuhan dan jaraknya dipisahkan oleh sesuatu, firman Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Allah Bapa. Tidak ada sesuatu apapun. Buat kalian yang sudah terima Yesus dan menjadi anak Tuhan ya, Bapa itu terlebih pengen kalian itu deket-deket sama Dia. Jangan salah paham dan jangan punya pengertian yang salah kalau deket sama Tuhan itu susah. Itu salah loh ya anak muda. Deket sama Tuhan itu enggak susah. Bahkan Tuhan yang menginisiasinya sendiri. Terutama hari ini waktu kita kutip dari Keluaran, kita lihat bagaimana Tuhan panggil Musa memimpin keluar bangsa Israel keluar dari Mesir kan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan semata-mata untuk mereka tuh gak diperbudak. Tujuannya gak semata-mata karena mereka sengsara. Tuhan dengar seruan mereka, kasihan ya. Supaya mereka jangan disiksa lagi, supaya mereka gak sengsara lagi. Ya sudah, saya bawa mereka keluar dari Mesir. Begitu juga dengan hidup kita. Bukan berarti di dalam keselamatan ini Tuhan kasihan, udahlah supaya gak masuk neraka. Ini nih jalan keluarnya. Kita diselamatkan itu bukan untuk avoid hell. Bukan untuk menghindari neraka. Tapi kita tuh diselamatkan untuk kita mencicipi surga. Sekarang ini bukan nanti. Untuk kita bersekutu dengan Bapa di dalam kekekalan. Karena setelah kita meninggal dunia ada kebangkitan dan ada hidup kekal. Bagi barang siapa yang percaya kepada Yesus, disitulah nanti akan reuni. Disitulah nanti ada hidup kekal di dalam kemuliaannya. Di surga namanya. Nah itu plannya Bapa. Untuk kita bisa bersekutu selama-lamanya dan tidak terpisahkan dari kasih Bapa. Waktu Tuhan bilang sama Musa, saya mendengarkan seruan umatku. Kemudian dipanggillah Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk bersekutu. Coba kita lihat ya Keluaran 3. Ini loh di ayatnya yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang 12. Lalu firmannya, saya lompat sampai kepada apabila ya yang B ya. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah. Maka kamu akan worship. Maka kamu akan fellowship kepada Allah di gunung ini. Bersekutu. Bangsa Israel dipanggil keluar itu untuk bersekutu. The whole point of me telling you all this in the beginning so that you understand it's God's idea for you to fellowship with Him. Itu adalah idenya Tuhan untuk kita tuh ada bersama dengan Dia. Dan Dia ingin ada bersama dengan kita. Engkau di dalamku dan aku dalammu. Itu adalah idenya Tuhan. Amin. Waktu kita ada bersama dengan Tuhan seperti
Musa. Dia menemukan 3 hal ya. Waktu Musa berjumpa dan ada bersama dengan Tuhan di perjumpaan semak belukar itu loh. Tapi semak belukarnya gak terbakar, disitulah terjadi perjumpaan. Dan Musa berhadapan muka dengan Tuhan, gak berhadapan sih, itu semak belukar sih. Kemudian Tuhan berseru ya, dia berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk api semak belukar itu. Di situ Tuhan memberikan visi, katakan sama-sama visi. Di dalam persekutuan kita sama Tuhan, suatu kita ada bersama dengan Tuhan hari-hari ini, kamu mempersiapkan diri, cari hadirat Tuhan dan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kamu pasti akan terima visi. That's for sure already. Visi itu adalah curahan hati Tuhan kepadamu. Dan Tuhan mengatakan, aku mau kamu melakukan ini gitu loh. Dan Tuhan mau mengatakan, aku akan mengerjakan ini dalam hidupmu. Tuhan selalu mencurahkan isi hatinya kepada orang yang mendekat kepadanya. Tuhan selalu kasih tahu rahasia dan perkara-perkara yang belum diketahui. Disingkapkannya semua itu bagi orang yang menanti-nantikannya dan mau bersekutu ada bersama dengan Tuhan. Anda berdiam, mendekat sama Tuhan hari-hari ini, Tuhan akan singkapkan apa yang Tuhan mau kerjakan untukmu di tahun 2025. Anda duduk diam menanti-nantikan ya, Tuhan akan singkapkan. Ada sebuah visi yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Apakah itu Tuhan akan katakan bahwa tahun depan adalah tahun pembebasanmu. Tahun depan Tuhan berjanji. Bukan cuma kamu menyelesaikan kuliahmu, tapi Tuhan punya visi untuk kamu mengerjakan ini. Di mana, kapan? God will reveal that to you. Seperti Tuhan reveal kepada saya 20 tahun yang lalu. Setelah saya selesai lulus kuliah, saya kerja, saya sudah dapat permit tinggal di Amerika. What's next? Nah itu loh, what's next? Tidakkah serem kalau kita ini hanya menjalani hari-hari itu kisera-sera. Ya sudah, pokoknya aku jadi orang baik saja. And let's see where the wind blows and aku nge-flow aja. You will miss out the best part God has in store for you. Sisi terbaik dalam kehidupan yang Tuhan itu mau singkapkan adalah waktu kita terima visi dari Tuhan. Kalau tahun sebelumnya ini kamu gak pernah minta visi dari Tuhan untuk tahun depan, jangan masuk tahun 2025 tanpa kau menerimanya di alam roh. Karena Tuhan mau singkapkan. Tuhan mau kasih tahu kamu 2025 apa yang mau Tuhan kerjakan lewat hidupmu. Kamu gak akan melewatinya biasa-biasa aja. Kamu gak akan kuliah biasa-biasa jadi mahasiswa merantau di Surabaya atau kamu asalnya dari Surabaya hanya melewati season hidup seperti ini. Enggak akan. Akan ada sangat spesifik visi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima dulu di dalam doa. Terima dulu di alam roh. Maka engkau akan melihat perjalanmu 2025 satu persatu. Kamu akan menerima yang kedua itu provision. Ya. Dan di dalam provision itu kamu akan melihat protection yang jelas. This whole package you will receive it if you believe it, says amen. Kamu akan terima visi, katakan visi. Dan di dalam visi itu kamu akan terima provision, katakan provision. Dan kemudian kamu akan terima protection, katakan protection. Kita lihat yang pertama, vision ya. Yang pertama, vision. Kita buka Keluaran 3, kembali lagi yang tadi. Ini visi yang Musa terima. Waktu dia ada bersama dengan Tuhan. Waktu dia berdiam bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Visi. Aku mengutusmu, katakan mengutus. Katakan memanggil. Kalau kita terima visi dari Tuhan, kita diutus dan kita dipanggil untuk sesuatu. Tuhan mau kita lakukan sesuatu. Visi bukan untuk kita berdiam diri dan menunggu itu terjadi begitu saja. Digerapi dan kita gak melakukan apa-apa, enggak. Tapi di dalam visi itu ada pengutusan. Engkau dipanggil untuk menyelesaikan sesuatu. Ini yang Tuhan panggil Musa lakukan untuk membawa umatnya keluar. Tapi Musa berkata kepadanya di ayat yang ke-11 kepada Allah, siapakah aku ini?
maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Kita berhenti di sana. Di dalam visi yang Musa terima, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa aku Tuhan? Siapa aku sehingga engkau mengutus aku, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini pertanyaan sangat jelas. Pertanyaannya itu, who am I Lord? Tapi jawabannya, Tuhan gak bilang, kamu adalah. Pertanyaannya, siapa aku? Tapi Tuhan tidak meladeni pertanyaannya Musa dan Tuhan tidak menjawab dengan kamu adalah Musa yang dibesarkan di istana Firaun dan kamu diajarkan teknik berperang, kamu dibekali dengan pendidikan terbaik, untuk itulah kamu dipilih. Tuhan gak jawabnya gitu loh. Tapi waktu Musa lagi fokus sama dirinya sendiri, siapa aku Tuhan? Sehingga aku yang akan menghadap Firaun. Tuhan itu jawabnya sederhana. Bukankah aku menyertai engkau? I personally go with you. Gak ada hubungannya sama pertanyaannya. Kenapa Tuhan jawab Musa dengan mengatakan, aku yang menyertai kamu. Karena di dalam visi yang dari Tuhan, itu membuat kita itu tidak fokus sama diri sendiri. Anda boleh catat ya. Kalau Anda terima visi dari Tuhan, dan itu yang membedakan visi dari Tuhan dengan keinginan atau ambisimu sendiri adalah fokusnya bukan pada diri sendiri. Visi dari Tuhan akan membuat kita ingat siapa yang memberikan visi itu. Kalau itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai. Kalau itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Dan Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Waktu Musa bingung sama dirinya sendiri, Tuhan ingatkan dia, Musa, it's not about you. Musa, ini visi dariku. Kamu cuma perlu tahu satu hal, bahwa aku menyertaimu. Kalau kalian nanti terima visi dari Tuhan, kalian cukup percaya aja, kalau visi ini dari Tuhan, pasti besar. Amin. Kalau visi dari Tuhan pasti bukan ini loh, menyelesaikan kuliah. Ya harus selesai. Ya, menyelesaikan kuliah lantas apa Tuhan? Ya, aku ada dan masih kuliah di sini. Apa Tuhan? Visi dari Tuhan itu pasti besar. Dan pasti kalau itu visi dari Tuhan, kita itu never fit the job. Tidak ada seorang pun yang pantas dan layak sebenarnya menjadi partner untuk menyelesaikan apa yang mau Tuhan selesaikan. Tidak ada seorang pun. Bahkan di dalam meresponi panggilan dan saya diutus dari awal perjalanan saya melayani Tuhan. Awal saya dipanggil jadi gembala anak, kemudian saya dipanggil dan diutus menjadi gembala anak muda. Dari pelayanan saya awal sampai sekarang, tidak sekalipun saya merasa saya qualified dan saya punya kredensial dan saya punya pengalaman apapun untuk fit in visi yang Tuhan berikan. Enggak pernah. Tapi saya tahu, karena itu bukan maunya saya, bukan keinginan, saya mimpi-mimpi cita-cita jadi gembala. Saya mimpi untuk memimpin anak muda. Bukan berarti beban itu salah ya, bukan. Anda punya beban untuk menggembalakan anak muda, untuk memimpin anak muda, enggak salah sih. Tapi itu bukan keinginan semata-mata. Beban keinginan sama panggilan itu beda loh ya. Sama panggilan itu beda. Panggilan itu fix siapa yang memanggil. Waktu saya terima panggilan itu, saya gak pernah fit in kepada apa yang dipercayakan kepada saya. Tapi saya tahu siapa yang memanggil. Saya tahu siapa yang menyertai. Seperti Tuhan bilang sama Musa, aku sendiri akan menyertai engkau. Terimalah visi itu dan visi itu pasti besar. Jangan fokus sama dirimu sendiri. Kalau tahun ini kamu tolak-tolak untuk dipercayakan sesuatu yang kamu rasa, aku gak mungkin bisa, aku gak telaten. Lebih baik aku tuh ini aja, jangan itu. Pertimbangkan sekali lagi.
bawa ke dalam alam doamu. Kalau itu visi dari Tuhan, ya memang kita gak pernah sanggup. Tapi tidakkah engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan karena Tuhan yang memberi visi itu? Halo? Kemudian di dalam visi ini, waktu Tuhan jawab sama Musa, aku sendiri yang akan menyertai engkau, ya. Itu membuat Musa tidak fokus lagi sama diri sendiri. Setelah itu Tuhan kasih tanda. Tuhan bilang, baiklah, tanda ini akan menyertai engkau. Dan waktu mereka keluar, membawa jutaan bangsa Israel, tanda apa yang menyertai? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itulah menjadi ukuran di mana mereka harus berhenti. Kalau tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka berhenti. Kalau tiang awan dan tiang api itu jalan, mereka jalan lagi. Artinya, selain visi itu membuat kita tidak fokus kepada diri sendiri, catat yang kedua ya, masih di dalam poinnya visi. Yang kedua, visi itu memberi kita arahan dan strategi. Kabar baik anak muda, kalau Anda merasa hidup Anda tanpa arah, berarti hidup Anda gak punya visi. Kalau hidup punya visi, pasti hidup punya arah. Amin. Orang yang punya visi, ada tiang awan dan tiang api. Pasti akan ada instruksi dan strategi berikutnya untuk berjalan di dalam visi itu. Ada arahan dan ada strategi. Seperti kalau Tuhan bilang sama Elia, kamu pergi ke Sungai Kerit. Itu adalah sebuah arahan dan strategi yang kemudian datang lagi arahan dan strateginya. Habis dari sini kamu pergi ketemu sama janda Sarfat. Pergi lagi dia, ada arahan, ada strategi. Di dalam hidup kita juga ya. Jangan expect tiang awan dan tiang api tiba-tiba muncul di hidupmu. 2025, 1 Januari kamu bangun, ada tiang awan. Malam ada tiang api. Tuhan, aku mau Tuhan. Apa yang difirmankan di Alkitab digenapi di dalam hidupku. Tunjukkan Tuhan. Kalau memang ini visi darimu, berikan aku tiang awan dan tiang api. Udahlah, jangan minta yang aneh-aneh lah ya. Tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan sekarang dalam hidup kita, itu adalah Alkitab. Arahan yang jelas, semua jawaban yang Anda bisa temukan ada di dalam sini. Inilah tiang awan dan tiang api kita sekarang. Ini jelas, rambu-rambunya itu sudah ada di sini. Sudah ada visi, kamu mau jalan. Jangan jadi orang linglung, Tuhan benar enggak ini kehendakmu. Tuhan, aku minta tanda. Selama engkau pegang erat-erat, apa yang difirmankan di sini, camkan di loh hatimu. Secara rajin dan rutin baca dan renungkan, baca dan renungkan. Walaupun yang kamu baca itu enggak ada hubungan sama masalahmu hari itu. Walaupun pertanyaan dan keputusan yang kamu ambil itu enggak pop keluar dari Alkitab yang kamu baca. Tapi selama engkau mengunyah kebenaran ini, baca dengan setia ayat demi ayat. Kamu itu punya discernment. Kamu itu bisa membeda-bedakan. Aku ngambil kanan atau aku ngambil kiri. Haruskah aku katakan iya apa enggak? Itu semua dari firman yang sudah kamu tancapkan di loh hati dan sudah membentuk karakter kepribadianmu. Hikmat itu sudah kamu tabung. Jadi jangan expect tanda yang aneh-aneh, direction dan strategi itu dengan seret. Oh bukan jawabannya, seret. Bukan jawabannya, seret. Gak gitu konsepnya. Tapi kalau kita mau arahan, kita mau strategi, baca, itu bilangan kayak, itu imamat kayak, itu ngomongnya tentang imam lah, kain ungu lah, gak tahu berapa meter lah, gerbang lah, kayu, apa ini hubungannya sama aku? But then you will realize, itu loh tiang awan dan tiang api dalam hidupmu. Itu loh kegerakan Tuhan di dalam hatimu. Bukankah tiang awan, tiang api waktu menyertai Israel itu mereka juga gak tahu kapan berhenti dan kapan jalan? Mereka cuma perlu ikuti kan. Tiang awan dan tiang api ini, kamu gak tahu kapan kamu butuh baca apa. Baca aja. Bukan ini yang ikutin kamu, tapi kamu yang ikutin ini. Paham? Jangan berharap ini seperti
ChatGPT yang kalau kamu punch apa keluar jawaban apa. This is not ChatGPT. Tapi kamu yang harus sesuaikan sama ini, jangan kebalik. Kamu jangan menuntut kapan kamu butuh keluar jawabannya, jangan. Karena ini otoritasnya lebih tinggi daripada kamu. Salah banget orang Kristen yang dia berharap, aduh bosan baca Alkitab, kadang hanya simsalabim dan pengen ketemu. Kalau kayak gitu dan semuanya itu sesuai kebutuhanmu, sesuai dengan tuntutanmu, kapan kamu butuh, kamu pengen ada jawabannya langsung di sana. Jadi sebenarnya otoritas siapa yang lebih tinggi, kamu atau ini? Benar? Because this is so great and this has the highest authority in your life. You submit to this, not this submit to you. You read this no matter what. You read this every chapter and every word and you carve it in your heart. Karena ini akan menjadi jawaban di waktu yang kamu gak sangka-sangka. Dan kamu akan terbentuk karakternya dan hikmatnya. Semua datangnya dari sini. Arahan dan direction tiang awan dan tiang api itu ada. Jangan sampai kita tuh jadi orang Kristen cukup menerima mimpi dan penglihatan. Sering banget AOG tuh kalau ibadah lah, bootcamp lah, pertemuan apalah. Kita mengangkat tangan kita menerima mimpi dan penglihatan, kita minta visi. Dan banyak orang puas di sana. Dapat mimpi, dapat penglihatan, diceritakan kemana-mana. Aku dapat loh janji Tuhan buat hidupku gini. Saya pernah baca sebuah artikel katanya musuh terbesar orang itu menyelesaikan mimpinya. Itu adalah hormon endorfin yang abis cerita dia udah happy. Jadi waktu kita cerita tentang plan kita, tentang apa yang mau kita capai. Dengan kita menceritakan itu merilis hormon endorfin yang membuat orang tuh merasa itu tuh udah selesai. Yang membuat orang merasa dengan aku cerita itu sudah tercapai. Itu halu namanya. Karena setelah kamu terima visi itu kamu kan masih harus dalam perjalanan kan. Karena dengan kamu menceritakan itu belum selesai. Itu masih dalam bentuk janji, itu masih dalam bentuk perjalanan. Ada proses yang kamu perlu jalani. Nah tadi saya bilang banyak sekali orang yang puas sampai di situ. Udah dia berhenti di sana aja. Dia mendapatkan mimpi, mendapatkan feel better. Oh, kemudian terbuai dengan betapa indahnya jadi anak Tuhan. Dan aku percaya itu iya dan amin. Tapi habis itu dia gak ngapa-ngapain. Dia gak baca Alkitab. Dia gak minta petunjuk Tuhan. Sehari-hari bangun. Beda banget cara dia menjalani hari-hari dengan mimpi yang dia dapat. Dia dapat bahwa dia akan dipakai Tuhan 10 kali lipat lebih cerdas. Seperti Daniel di kerajaan Babel. Waktu dia menjadi orang pilihan, kalian tahu gak? Dia gak ucuk-ucuk bermimpi karena memang dia juga punya karunia mimpi ya. Terus bangun, wah dia 10 kali lipat lebih cerdas. Enggak ya. Dia harus memisahkan dirinya dari hal-hal yang najis, santapan raja. Dia harus mengkhususkan dirinya, dia harus berdoa, dia harus minta arahan sama Tuhan. Detik dia mendengarkan laporan bahwa orang yang menyembah kepada Tuhan akan dibunuh. Karena sudah terbiasa dia bangun meminta arahan sama Tuhan. Di masa kepepet dia gak gopo, dia tetap doa. Karena udah terbiasa, kebangun doa, gak panik, tenang. Karena dia tahu ada kuasa dari tempat maha tinggi yang mengalir. Di gua singa masih aja berdoa. Hebat gak orang kayak begitu? Kenapa? Sudah biasa dalam hidupnya, bukan cuma terima visi. Tapi sudah biasa dalam hidupnya untuk terima arahan. Jadi anak muda jangan cuma mau janjinya Tuhan, mau visinya Tuhan, tapi gak mau arahannya Tuhan. Setelah terima janji tinggalin Tuhan. Setelah enak-enak dapat mimpi dan penglihatan, tidak mau berjalan di dalam penggenapannya. Enggak tanya Tuhan gimana caranya untuk sampai sana. Apa arahan Tuhan? Daniel tuh enggak loh. Dia tahu dia dipilih. Tapi karena visi dari Tuhan untuk dia bersinar di tengah-tengah bangsa Israel yang lagi dibuang di Babel itu, dia memisahkan dirinya. Visi selain daripada membuat kita tidak fokus sama diri sendiri. Tadi yang kedua, visi itu memberikan kita arahan dan strategi. Yang ketiga, visi memisahkan kita dari dunia.
Orang yang kalau dapat visi dari Tuhan tapi gak mau memisahkan dirinya dari dunia, hal-hal duniawi yang menguasai dia lebih daripada hal-hal rohani. Berarti orang itu gak punya visi dari Tuhan. Udah jelas gitu aja. Anda paham saudara? Kalau kita terima visi dari Tuhan dan visi yang begitu besar, itu pasti akan set us apart. For sure already. Daniel itu set himself apart. Untuk tidak makan santapan raja. Dan pada saat itu terbukti dia 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang-orang lainnya. Dan dia berdiri di hadapan raja-raja. Visi apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan Tuhan akan menggenapinya. Kalau engkau cuma settle untuk visimu sendiri and you choose to become mediocre, ya sudah gak apa-apa. Engkau tetap di kolammu sendiri, keinginanmu, duniamu gak apa-apa. Tapi kalau ada visi dari Tuhan yang begitu besar yang Tuhan mau engkau genapi, bukan engkau genapi, engkau selesaikan bersama dengan Tuhan, maka tidak bisa enggak. Kamu harus pisahkan dirimu dari hal-hal yang mengkontaminasi, hal-hal yang membuatmu bukan lebih dewasa di dalam rohani, tapi tambah kedagingan, tambah manusiawi, tambah duniawi. Engkau ada di relationship yang salah, engkau ada di pertemanan yang toksik, engkau ada di kebiasaan buruk bersama dengan orang yang salah, selalu ada di tempat yang salah, berkumpul dengan orang yang salah. Kalau kamu lanjutkan sampai 2025, welcome my friend to padang gurun, engkau gak akan berjalan kemana-mana. Mau kamu terima visinya Tuhan berkali-kali dalam ibadah, di dalam urapan korporat, dan engkau merasa good pun, kamu tetap akan jalan di tempat, gak kemana-mana kamu. Kamu tetap akan melihat keadaanmu begitu-begitu dan tidak pernah berubah. Karena kenapa? Karena engkau gak pernah mau mengambil keputusan untuk set yourself apart. You need to set yourself apart. Kalau saya benar-benar sungguh berubah ya. Saya benar-benar sungguh mau berubah, gak mau buang-buang waktu, gak mau sia-siakan hidupku lagi. 20 tahun lalu saya mengambil keputusan yang sangat sulit. Saya meninggalkan pertemanan geng teman saya yang saya tuh hang out dari Senin sampai Sabtu. Itu bareng-bareng solidnya minta ampun. Bersama dengan teman-teman ini masak bareng, makan bareng. Mereka gak jahat. Tapi saya tahu kalau saya bersama dengan mereka itu visinya gak kemana-mana. Bukan berarti saya gak mengasihi mereka. Kita party, kita minum, kita macam-macam segala sesuatu. Tapi saya tahu ya hidup saya gak kemana-mana. Saya harus ambil keputusan. Saya harus keluar daripada pergaulan ini. Susah gak? Susah. Karena di luar dari mereka saya gak punya teman. Senin sampai Sabtu saya temenan itu sama mereka. Kalau memang saya mau lepas dan tidak lagi bergaul sama mereka. Terus saya bergaul sama siapa? Karena sudah terlanjur waktu saya kuliah. Selama saya kuliah selesai 3 tahun itu, saya berteman sama mereka. Dan saya mau bertobatnya setelah selesai kuliah. Nah itu kan konsepnya susah banget ya. Orang kalau mau cari teman pas kuliah itu lebih gampang. Tapi kalau udah selesai kuliah kamu mau cari teman, cari di mana lagi? Biasanya orang akan berteman lanjut dengan teman-teman kuliah kan. Saya bertobatnya selesai kuliah. Dan buat saya mengambil keputusan meninggalkan pergaulan yang salah itu susah. Karena cari teman di mana lagi. Saya udah terlanjur dengan teman-teman yang 3 tahun ini. Orang-orang Indo yang ada di sana sudah terlanjur menganggap saya bukan orang Indo. Dan terlanjur melihat saya itu dengan versi-versi yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau saya mau bergabung lagi, aduh susahnya minta ampun. Tapi demikian pun demi visi Tuhan yang saya tahu. Saya harus meninggalkan banyak hal, I need to set myself apart. Bahkan saya harus mengakhiri relationship yang salah. Oh itu bener-bener tuh ya guys. Itu bener-bener secara kedagingan tuh sakitnya minta ampun. Relationship harus di-cut. Pergaulan harus di-cut. Totally ya kolam saya tuh semua ganti. Relationship yang 6 tahun harus diputusin. Teman-teman yang 3 tahun harus ditinggal. I was totally alone. Was so lonely. But let me tell you, I'm living my best life now. I am living my best life now. Karena lebih ngeri. Saya tuh ada di zona nyaman yang saya kira
Itulah yang membuat saya happy-happy sementara. Tapi di situ gak ada Tuhan. Mendingan kamu potong itu ranting, kamu pangkas itu yang gak bertumbuh. Yang membuat kamu tuh stuck, yang membuat kamu tuh toksik, kamu potong itu semua. Hey, lonely itu cuma kamuflas. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang datang mendekat kepada dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya di dalam versi saya yang dulu lonely itu. Sekarang saya lihat kembali, saya bilang Tuhan thank you. That's the best decision ever. Set yourself apart. Anda juga harus pilih-pilih ya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang isinya main game tok. Sampai malam. Orang yang gak pernah menghargai waktu. Orang yang bercandanya itu tidak membangun. Anda ada di lingkungan seperti itu. Omong kosong lah kalau suatu hari kamu mau berdiri di hadapan raja-raja. Tapi kalau satu geng itu hari ini ada di ruangan ini. Bertobat kalian satu geng semua. Karena mau lari kemana? Kalau kalian pertemanannya sekarang ini hanya apa ya? Kalau nggak tidur tuh namanya apa? Apa? Magang? Apa? Begadang, kok magang sih? Maafkan. Isinya begadang-begadang nggak jelas, ya. Sudah malam, makan lagi mie instan, kornet, main game sampai mata berdarah. Sia-siakan hidup. Pagi yang harusnya ini di cancel semua. Janjian sama orang datangnya telat-telat. Gak karu-karuan hidupnya. Omong kosong, lu mau berdiri di hadapan raja-raja. Dan omonganmu didengarkan orang. Mulutmu itu gak akan keluar hikmat. Hanya ada perkataan bodoh yang keluar. Mending sakit hati dengerin ini sekarang. Karena kenapa? Kalau kamu mau visi Tuhan itu 2025 dalam hidupmu. Set yourself apart. Kalau geng itu hari ini ada di kumpulan ini, sama-sama bertobat. Kalau memang hopeless gak bisa bertobat, kalian jangan bareng lagi. Putus semuanya. Bilangin sama kanan kiri geng yang gak jelas itu. Sorry ya guys ya, take a break dulu ya. We ain't good for each other. Till we meet again, bye. Do you know good? Kalau temen itu cuman isinya gosip gak jelas. Isinya tuh bahas hal-hal yang orang yang bahkan kamu gak even kenal. Julitin hal-hal yang gak jelas. Omong kosong itu semuanya. Kalau pembicaraan kamu itu sia-sia kayak gitu ya. Kamu berteman sama orang kayak gitu. Set yourself apart. Dengerin lah. Karena kayak gini ya, saya ngelihat banyak orang yang lulus kuliah. Kalau kamu nggak set yourself apart sekarang, kamu selesai kuliah, kamu tuh susah nanti menempatkan dirimu di kalangan orang-orang tuh yang berhasil dan sukses. Susah. Karena kenapa? Kamu terlanjur selalu ada di kolam yang enggak, yang nggak jelas, yang nggak penting, yang nggak berguna gitu ya. Terus tiba-tiba kamu harus di masyarakat dan kamu ketemu orang yang sudah ada pencapaiannya, sudah berhasil ini dan itu. Hei, jangan mengatasnamakan minder lah, halah. Itu bukan minder, itu kamu yang bentuk sendiri. Itu sebuah kebodohan. Terus tiba-tiba gak maulah ada di kalangan orang yang sudah bisa mencapai ini dan itu. And then you draw yourself, kamu lebih senang kumpulnya sama orangnya yang selevel-level tertentu. Itu semua ada bibit bebek bobotnya. Itu semua dari ini, gak mau set yourself apart. Please do yourself a favor. From now on, kamu harus bisa pilih-pilih siapa yang ada di lingkaranmu. Pilih-pilih siapa yang membangun. Pilih-pilih siapa yang membuat kamu dewasa rohani. Pilih-pilih. Nanti, sewaktu kamu sudah selesai kuliah dan kamu ada di masyarakat. Kamu menjadi orang yang berhikmat, tahu harus ada di mana bersama dengan siapa di waktunya Tuhan. Kamu baru bisa lebih jelas. Kalau dari sekarang gak jelas, maka semuanya gak akan jelas. Kamu akan mengalami komplikasi, gak perlu dalam hidupmu, penyesuaian. Nanti kebanyakan yang kayak begini tuh ya. Yang susah move on tuh apa? Yang susah move on itu waktu pria-pria mulai kerja, ya. Wanita juga kerja sih. Tapi pria-pria mulai kerja, kalian akan melihat banyak sekali social layer in lives gitu ya.
Terus kamu lihat lagi temen kamu yang bareng-bareng selesai kuliahnya, dia udah ngalamin promosi duluan dan kamu belum. Hey, nanti siapapun yang diangkat Tuhan duluan dan kamu ketemu dengan siapapun, dilarang minder ya. Cowok-cowok bilang sama kanan kirinya, dilarang minder. Ya cewek-cewek juga sih, dilarang minder ya. Karena tahu nggak, minder itu nggak ada bedanya dengan sombong. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma begini. Minder itu dia sombong sama kelemahannya. Dia bangga-banggakan kelemahannya. Cuman tinggal tunggu waktu aja seperti bom waktu. Waktu dia kalau sudah berhasil, orang minder kalau sudah berhasil. Nah itulah saatnya. Yang menurut orang sombong itu, dia pasti akan sombong. Jadi jangan minder. Ya, jangan minder. Anda harus persiapkan diri. Amin. Waktu kita bersama dengan Tuhan, yang tadi pertama ada visi ya. Yang kedua, kalau Tuhan kasih vision, dan itu visionnya dari Tuhan, Tuhan akan pro sama vision itu. Tuhan akan provision, menyediakan. Amin. Tuhan akan menyediakan di dalam visi yang Tuhan berikan. Dari arahan-arahan yang Tuhan bilang, go this direction, go that direction. Kalau Tuhan suruh kita melangkah, pasti pintu sudah dibuka. Katakan amin. Kalau Tuhan bilang pergi ke sana, berarti Tuhan bilang sama Cornelius, pergilah mencari seorang yang bernama ini. Dia ada di rumah Simon. Dia pergi menyuruh orang suruhannya. Hei, siapa sangka? Cornelius juga gak sangka. Nanti waktu dia ketemu Peter, dia ketemu Petrus. Baru Petrus ceritakan waktu dia berdoa. Dia mendapatkan penglihatan. Semua tuh di-prepare sama Tuhan. Isn't that amazing? That's how our God works. Tuhan kita itu Tuhan yang maha tanggung jawab. Kalau kita disuruh melangkah dan kita dikasih visi yang impossible. Nothing is impossible with our God. Bukan cuman Tuhan itu bilang sama Cornelius. Ada orang yang datang, kamu ikut aja sama dia. Bahkan Tuhan itu prepare dari awal itu loh. Ada selembar kain turun dengan binatang berkaki 4 itu loh. Tuhan bilang kill and eat them. Saya pernah khotbahkan itu kan. Peter say no, I don't eat that. Kenapa Tuhan intro dengan itu dulu sebelum Tuhan bilang ada orang datang. Kamu pergi sama dia. Karena orang yang datang itu orang non-Yahudi. Petrus gak bisa bergaul dengan orang non-Yahudi. Tapi demikian pun Tuhan prepare, kasih doktrin dulu gitu loh. Tuhan itu menyediakan, kasih pengertian, kasih doktrin. Tuhan bilang, jangan engkau katakan unclean sesuatu yang sudah aku make clean. Apa yang masuk ke mulutmu itu gak najis, tapi apa yang keluar dari mulutmu itu baru najis. Dikasih pengertian itu dulu. Baru Tuhan bilang, ada orang yang datang, kamu pergi sama dia. Ternyata orang yang datang itu non-Yahudi. Baru Petrus sadar, di dalam semua kebingungan, dia jeopardize everything. Dia baru, oh, Tuhan mengutus aku kepada orang non-Yahudi. Tuhan mau memakai aku. Itu semua apa? Itu semua provision. Di dalam visi itu ada provision. Tapi kalau kamu gak pernah mau melangkah, maka dari mana akan ada pro to that vision? Karena kamu sendiri gak pro sama visi itu. Karena kamu sendiri mempertanyakan, Tuhan kalau aku pindah dari sini nanti gimana? Kalau aku ini gimana? Tuhan bisa gak bilang aku di sungai Kerit sampai kapan Tuhan? Ini kan musim kering Tuhan. Gimana kalau nanti sungainya kering? Aku kan jadi lucu Tuhan mati di sana. Karena kehausan. Tuhan yang jelas dulu Tuhan. Di Kerit berapa lama? Habis itu kemana? Ketemu siapa? Kenapa janda Tuhan? Janda itu miskin, kenapa bukan yang kaya? Itu kita. Bawel banget kalau nanya Tuhan. Melangkah aja. Karena dia pro sama visi yang dia berikan. Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu menyediakan. Tuhan, kalau aku melayani gimana? Ini bukan waktunya aku melayani Tuhan. Aku harus fokus dulu sama ini Tuhan. Gimana plannya Tuhan? Gimana ini itu? Banyak banget nanyanya. Just drop that. Kalau Tuhan suruh melangkah aja. Karena Tuhan akan menyediakan. Katakan amin. Dan di dalam profession itu ada protection. Lengkap saudara. Paket lengkap dan gak hemat. Karena Tuhan tidak pernah menghemat-hemat sama berkatnya.
Tuhan itu brol-brolan sama berkatnya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu protect orang Israel yang waktu dikejar-kejar sama orang Mesir. Kita lihat Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, sekarang berjalan di belakang, dari depan ke belakang. Tiang awan itu bergerak dari depan, lalu belakang. Hey, who manage all that? Siapa yang jadi konduktornya orkestra itu? Siapa yang mengatakan bayola? Kok bayola? Violin, getting louder. Ayo trumpet, ayo ini berhenti. Siapa? Tuhan Allah semesta yang berperang buat kita. Di satu sisi yang lain yang kita tidak pernah kelihatan. Tuhan itu perintahkan malaikat berjalan di depannya Jason. Malaikat pindah ke belakang. Malaikat ayo ada di tengah. Kita lihat ayat yang ke-20 ya. Dari depan pindah ke belakang, dari belakang pindah ke belakang. Belakang pindah ke belakang, gak gerak dong. Belakang pindah ke depan. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman musuh dipisahkan dari kita. Jangan ngomel kalau kita hadapin masalah. Karena kenapa? Karena musuh yang sebenarnya Tuhan itu tahan. Karena musuh yang sebenarnya yang melampaui kekuatan kita, Tuhan itu tahan. Dan Tuhan tidak pertemukan kita dengan musuh itu. Karena Tuhan tidak membawa bangsa Israel melewati jalan yang biasanya. Tuhan bawa bangsa Israel melewati jalan yang lebih jauh dan muter. Supaya apa? Supaya bangsa Israel gak ketemu lawan yang mereka gak siap. Dan kemudian mereka menyesal dan kalah dan mati di peperangan. Tapi kan bangsa Israel gak tahu itu. Mereka cuma taunya ngomel aja. Lebih baik di Mesir, kita gak perlu mati di sini. Kenapa kita dibawa keluar? Nya. Jangan ngomel ya. 2025 jangan ngomel. Bilang sama kanan kirinya jangan ngomel. Ya. Lu ngomel, the real monster tuh dirilis nanti. Baru tahu rasa. Itu tuh ya cuma membuat kita itu semakin kuat. Karena apa yang kau hadapi itu tidak melampaui kekuatanmu, katakan amin. Karena penderitaan yang kau alami itu belum mencucurkan darah, kata Paulus. Ya, dan apalagi penderitaan yang kau alami itu dialami oleh semua orang. Jadi jangan lebay. Bilang sama kanan kirinya jangan lebay. Jangan lebay dan jangan ngomel tahun depan. Karena kenapa? Sesungguhnya Tuhan itu protect kamu dari musuh yang kamu tidak bisa hadapi. Jadi kalau kamu hadapi masalah, berarti Tuhan itu mengizinkan kamu tuh mengalami kemenangan. Karena kekalahan itu Tuhan tahan. Tuhan tahu musuh mana yang bisa mengalahkanmu itu Tuhan tahan. Tapi kalau ada musuh yang kamu harus hadapi, Tuhan tahu kamu itu bisa menang. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.